Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifa Ivanka, biasa dipanggil Rival. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil materi saya, yang mana saya mengambil judul yaitu konsep dasar pelayanan prima di restoran. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya nih teman-teman, saya pengen nanya dulu. Teman-teman di sini ada yang udah pernah kerja atau barangkali sedang bekerja di kafe atau di restoran nggak? Nah, kalau teman-teman belum pernah kerja atau tidak pernah bekerja gitu ya di restoran, nah teman-teman boleh banget ini catat poin-poin penting yang akan bakal aku sampaikan nanti di presentasi. Nah, sebelumnya teman-teman boleh siapin pensil atau pena jika yang saya sampaikan itu penting dan teman-teman bisa catat poin-poin pentingnya apa saja gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke materinya, yaitu konsep dasar pelayanan prima di restoran. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui apa saja sih konsep dasar dari pelayanan prima itu, kita harus tahu dulu nih pengertian dari pelayanan prima itu sendiri. Apa itu prima, apa itu layanan, dan apa itu pelayanan prima. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, sedangkan prima itu berarti sangat baik atau utama. Nah, lalu gimana menurut para ahli? Nah, dalam hal ini Bapak Judiardi menjelaskan bahwasanya pelayanan prima ialah suatu kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, dalam hal ini hal yang berkaitan dengan pelayanan. Nah, lalu dari dua persepsi ini, dua pendapat ini, teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan. Nah, bahwasanya pelayanan prima itu adalah kemampuan penyedia jasa atau dalam hal ini kita sendiri dalam memberikan layanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa. Nah, pemakai jasa ini yaitu customer atau pelanggan kita. Nah, agar customer atau pelanggan kita ini merasa puas dengan layanan yang kita berikan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, nah teman-teman, sekarang kita masuk ke konsep dasar dari pelayanan prima atau excellent service ya teman-teman. Nah, teman-teman pernah dengar belum dengan konsep istilah konsep 6A tambah 1S? Nah, kalau belum pernah dengar, nah sekarang teman-teman dengerin dan simak baik-baik ya, apa aja sih 6A tambah 1S itu. Nah, jadi teman-teman yang udah pernah kerja di resto atau kafe mungkin udah paham lah ya, udah ngerti lah ya. Jadi setiap kita kalau misalnya kerja di kafe atau resto itu biasanya kita sebagai pelayan tuh bakal menemukan berbagai jenis model customer atau pelanggan gitu. Ya, saya maksud itu adalah sifatnya. Nah, ada pelanggan ini yang sifatnya baik gitu ya, ada yang suka ngomong, bahkan kadang mereka curhat gitu ya. Nah, ada juga yang tipe-tipe pelanggan atau pembeli itu yang nggak sabaran. Nah, misalnya mereka datang terakhir tuh, tapi pengennya dilayani lebih dulu gitu dari customer yang lain. Nah, kita harus tahu dulu gimana sifat atau watak dari pelanggan yang akan kita layani ini. Jadi kita tahu apa aja yang harus kita tangani dari mereka gitu. Kita harus tahu bagaimana cara menangani mereka gitu ya. Nah, jadi konsep dasar dari pelayanan prima atau excellent service yang pertama yaitu yang pertama yaitu attitude atau sikap. Nah, kenapa attitude atau sikap ini penting? Jadi, attitude atau sikap ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap karyawan atau pelayan. Nah, jadi attitude atau sikap ini akan menjadi citra atau profil restoran tempat kita bekerja gitu ya. Kalau misalnya attitude kita baik, sikap kita baik dalam melayani, nah otomatis pelanggan itu bakal ngerasa nyaman, merasa nyaman dan puas gitu ya, merasa nyaman dan puas ketika kita layani gitu. Nah, tapi kalau misalnya pelayanan kita asal-asalan, bobrok gitu ya, lebih nggak profesional gitu, jadi pelanggan itu merasa kita tuh kayak main-main gitu, nggak menghargai mereka. Jadi kita harus punya attitude atau sikap yang baik. Jadi attitude atau sikap yang baik ini, sikap ini sangat penting dimiliki sama setiap karyawan atau kita gitu ya teman-teman. Kita wajib memiliki attitude atau sikap yang baik agar citra perusahaan itu menjadi baik juga di mata pelanggan atau customer. Nah, saya berikan contohnya ya. Misalnya attitude dalam kita melayani pelanggan gitu ya. Nah, jadi misalnya di restoran gitu ya, ada di pintu masuk, ada customer mau masuk gitu ya. Nah, jadi kita ucapkan salam, misalnya selamat pagi Bapak Ibu, kita ucapkan salam, terus
setelah kita ucapkan salam, mereka menjawab salam, kita arahkan mereka untuk duduk di tempat yang udah kita siapkan gitu, di tempat yang udah siap untuk diduduki gitu ya. Nah, jadi kita udah antarkan mereka ke tempat, kita keluarkan nih buku tamu gitu kan. Kita keluarkan buku menu, sorry. Kita keluarkan buku menu. Nah, kita keluarkan buku menu, kita tunggu mereka untuk memesan apa aja sambil kita rekomenkan menu favorit atau menu best seller yang ada di restoran itu. Kita saranin, Bu, menunya ini, yang biasanya best seller itu yang ini, Bu, ini gitu. Nah, jangan lupa dicatat apa aja pesanan mereka, karena kadang pelanggan itu kan kadang ada yang banyak gitu ya, kadang satu keluarga, ada yang suami istri sama anaknya. Kita harus catat tuh apa pesan-pesanan apa aja yang dipesan sama mereka gitu. Jadi tidak ada kesalahan atau miskomunikasi nanti setelah pesanannya udah diantarkan gitu. Kita catat, terus kita rekomendasikan. Nah, setelah rekomendasikan, kita harus konfirmasi ulang pesanan yang udah dipesan sama mereka. Nah, nanti kita konfirmasi ulang apakah ada yang perlu dikurangi atau perlu yang ditambahkan. Kita udah catat, kita udah rekomen, kita udah konfirmasi, kita ucapkan terima kasih. Nah, setelah kita mengucapkan terima kasih, jangan lupa nih berikan senyum terbaik kalian kepada customer atau pelanggan itu. Jadi customer sama pelanggan itu merasa senang, mereka mengecap kita sebagai karyawan yang murah senyum gitu ya. Jadi mereka senang untuk dilayani sama kita gitu ya. Tapi hati-hati nih teman-teman, jangan asal senyum. Maksudnya misalnya ada customer yang sama suami istri baru nikah gitu ya, terus teman-teman senyum gitu sama suaminya gitu ya, atau sama istrinya. Nah, hati-hati, nanti timbul keributan antara suami dan istri tersebut karena senyuman teman-teman. Hati-hati ya teman-teman, jangan asal senyum. Oke, nah sekarang kita masuk ke konsep dasar pelayan prima yang kedua, yaitu ability atau kemampuan. Jadi kemampuan apa aja sih yang wajib dimiliki sama pelayan atau karyawan? Nah, jadi kemampuan pertama yang wajib dimiliki itu adalah teman-teman kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, jadi kalau kita tuh kalau misalnya berkomunikasi itu harus jelas, harus baik gitu ya, harus tidak ambigu, nggak gagu gitu ya. Jangan kita berbicara dengan pelanggan gitu dengan kata-kata yang kasar gitu ya, atau komunikasinya nggak lancar gitu karena misalnya gagu gitu misalnya. Nah, jadi kemampuan yang kedua yaitu kemampuan dalam menjual, atau kita menjual produk nih. Misalnya kita tawari, Bu, ini makanannya best seller gitu ya. Ini makanannya sehat, Bu, ini mengandung ini. Itu ada kemampuan dalam menjual. Nah, kemampuan yang terakhir yaitu kemampuan dalam manajemen kecemasan. Maksudnya apa? Misal nih, rekan kerja kita lagi izin ke toilet atau izin lagi keluar mau beli makan atau apa gitu ya. Nah, jadi kita misalnya ada nih customer mau bayar pesanannya gitu ya. Jadi nggak mungkin dong kita menunggu kasir rekan kerja kita tadi datang lagi ke tempat. Jadi kita harus bisa melayani atau melakukan transaksi gitu ya lewat Excel atau lewat apa gitu ya. Kita harus tahu nih cara bertransaksi itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada kecemasan atau mendadakan kayak gitu tuh, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu caranya bertransaksi dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi teman-teman udah tahu ya bagaimana caranya memiliki kemampuan dalam pelayanan prima atau excellent service. Oke, sekarang kita masuk ke konsep dasar pelayanan prima atau excellent service A yang ketiga, yaitu attention atau perhatian. Nah, attention atau perhatian ini sebenarnya sangat kompleks ya teman-teman. Nah, jadi misalnya nih, attention kita, perhatian kita kepada pelanggan itu bisa dilihat dari cara kita. Ini attention atau perhatian ini bisa dianggap peka ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pasangan, teman-teman itu wajib peka gitu ya. Sama dengan pelanggan. Pelanggan juga butuh attention, perhatian atau peka teman-teman sama mereka gitu ya. Jadi misalnya nih, teman-teman lihat misalnya pelanggan butuh apa di mejanya gitu. Misalnya tisunya habis karena mereka habis makan gitu ya. Mereka habis minum, jadi mereka perlu tisu gitu ya untuk bersih-bersih gitu ya. Jadi kita tuh harus tahu apa yang dibutuhkan sama pelanggan gitu. Kalau misalnya mereka butuh tisu, ya kita harus siap-siapkan tisu, kita harus prepare tisu gitu. Atau barangkali mereka mau pesan lagi gitu ya. Jadi jangan sampai mereka tuh manggil-manggil tapi kita nggak dengar gitu, kita nggak memperhatikan, kita nggak peka gitu. Jadi kita harus peka apa aja kebutuhan mereka setelah mereka melakukan pesanan gitu misalnya ya. Oke teman-teman, jadi itu yang perlu kita miliki ketika kita melayani dan ingin memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, nah atau customer gitu ya. Lalu konsep dasar pelayanan prima atau excellent service yang keempat yaitu
action atau tindakan. Nah, action atau tindakan ini adalah bentuk nyata atau realisasi dari attention tadi, teman-teman. Jadi kita udah tahu nih mereka butuh apa, mereka butuh tisu, mereka butuh pesan lagi gitu ya. Kita melakukan tindakan, kita datang ke tempat meja mereka gitu ya. Kalau misalnya mereka butuh tisu, kita kasih tisu. Kalau mereka mau pesan lagi, kita catat lagi gitu ya. Kita lakukan konfirmasi lagi gitu, seperti itu. Jadi action ini adalah tindakan nyata dari kita kepada pelanggan. Kalau misalnya pelanggan sedang membutuhkan atau menginginkan sesuatu gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu konsep dasar pelayanan prima yang kelima yaitu accountability atau tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini dimaksudkan adalah bentuk keberpihakan kita kepada pelanggan. Jadi kita memberikan rasa tanggung jawab kita sebagai bentuk rasa empati atau rasa kepedulian kita kepada pelanggan, sehingga pelanggan merasa dihargai, disayangi dan dihormati gitu ya teman-teman. Jadi tanggung jawab ini penting kita miliki sebagai pelayan atau karyawan gitu ya, dalam melayani dan memberikan pelayanan prima kepada pelanggan atau customer. Oke. Lalu konsep dasar pelayanan prima atau excellent service yang keenam yaitu appearance atau penampilan. Nah, teman-teman pasti setuju dong ya kalau misalnya penampilan itu penting kita miliki kalau misalnya kita sedang melayani tamu. Karena kan penampilan itu kan yang pertama dilihat itu pasti dari penampilan ya teman-teman. Kalau misalnya penampilan kita acak-acakan kayak orang belum mandi gitu ya, pasti customer atau pelanggan itu merasa risih melihat kita gitu ya. Mereka nggak nyaman kalau misalnya kita yang layani. Pasti mereka kayak cari pelanggan yang lain yang lebih bersih, lebih fresh gitu ya. Jadi misalnya nih teman-teman di restoran atau tempat kerja teman-teman itu wajib misalnya menggunakan seragam gitu. Jadi sesuai SOP yang berlaku, setiap karyawan, setiap kita itu wajib pakai wajib pakai seragam gitu ya. Kalau misalnya wajib pakai ikat pinggang gitu ya, boleh misalnya pakai ikat pinggang, pakai jam tangan bagi cewek atau cowok gitu ya. Atau misalnya yang cowok harus misalnya pakai bedak lah, istilahnya bedak bayi gitu ya, bukan bedak-bedak kayak punya yang cewek gitu ya. Jadi bukan berarti kita cowok gitu nggak boleh males atau gengsi pakai bedak gitu ya. Nggak juga teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai bedak terus kelihatannya nggak fresh kayak orang bangun tidur gitu ya, padahal udah mandi, udah matching gitu ya pakaiannya, tapi tetap kayak orang bangun tidur gitu ya. Tetap buat teman-teman wajib pakai bedak biar penampilannya tuh fresh gitu. Nah, terus yang laki-laki juga biasanya pakai pomade atau minyak rambut gitu ya. Jadi teman-teman wajib pakai minyak pomade atau minyak rambut atau parfum juga boleh tuh. Jadi kita tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala itu harus matching, harus fresh, harus bagus gitu ya. Jadi customer yang lihat kita pun jadi nyaman gitu ya. Mereka senang dilayani sama kita kalau misalnya kita wangi, kita bersih, kita rapi, kita fresh gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman, penampilan ini penting untuk dimiliki setiap karyawan. Penampilan seperti apa dulu ya? Penampilan yang bagus, yang elegan, yang profesional gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke konsep dasar pelayanan prima yang terakhir yaitu simpati. Dari namanya aja teman-teman udah tahu dong ya simpati itu apa. Jadi simpati itu adalah bentuk rasa kepedulian kita, rasa empati kita kepada pelanggan atau customer. Nah, empati ini hampir mirip dengan yang tanggung jawab tadi, simpati tadi. Nah, cuma bedanya si rasa simpati ini lebih dalam lagi, lebih kompleks lagi teman-teman. Jadi misalnya nih, ada kita temui pelanggan atau customer yang kadang suka ngomong, kadang suka curhat gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus mendengarkan, harus memperhatikan apa yang mereka katakan gitu ya. Kadang mereka menceritakan masalah pribadi gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus memposisikan diri seakan-akan teman-teman tuh paham betul apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kita harus bisa memiliki rasa simpati tadi, karena rasa simpati itu sebenarnya sangat penting teman-teman. Nah, jadi itu ya. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Nah, sebelum saya mengakhiri video kali ini, sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, saya mau menyampaikan pantun. Jadi kebetulan saya ini orang Melayu Riau teman-teman. Jadi biasanya orang Melayu Riau itu kalau misalnya mengakhiri acara pidato atau apapun gitu ya, biasanya mereka menyampaikan pantun. Jadi saya ingin menyampaikan pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong saya pantun lagi.
Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian presentasi kali ini. Semoga saya bisa jadi staff training sebentar lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton video ini, yang udah memperhatikan dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.